Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi tugas psikologi perkembangan remaja, kami akan menjelaskan terkait materi perkembangan fisik remaja. Adapun dosen pengampunya yaitu Ibu Dr. Rohma Rifani SPSI, psikolog, Ibu Eka Surfatiningsi Jafar, SPSI, MPSI, psikolog. Sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan anggota Nur Rabiatul Dewi Putri Alfihari dengan NIM 2107050202004, Nurul Siska dengan NIM 2107015011017, Rahma Putri 2107015021169, dan yang terakhir Rezi Pradipta Ali dengan NIM 2107015020026. Adapun materi yang pertama yaitu perkembangan motorik, sensorik, dan perseptual. Yang pertama, perkembangan motorik adalah berkembangnya pengendalian gerakan tubuh. Potensi motorik berkembang bersamaan dengan tingkat kematangan syaraf dan otot, serta terjadinya di bawah kontrol otak. Perkembangan motorik terbagi menjadi dua, yakni perkembangan motorik kasar dan perkembangan motorik halus. Contoh perkembangan motorik kasar adalah berjalan dan berlari, sedangkan motorik halus adalah memegang sendok atau pensil dengan benar. Materi yang kedua yaitu perkembangan sensorik. Sensorik atau reseptor sendiri adalah organ yang berguna menerima stimulus atau rangsangan. Dengan begitu, sistem saraf perubahan dari beragam bentuk energi, baik itu pada lingkungan sekitar, di dalam ataupun di luar. Tiap sensoris maupun deteksi mentraduksi dan stimulus serta fisik ke saraf. Secara singkat, perkembangan sensori merupakan perkembangan keterampilan untuk memanfaatkan indera yang terdapat di diri manusia. Indera terdiri dari sentuhan yang berada di kulit, penglihatan yang terjadi di mata, perasa yang terjadi di lidah, pendengaran yang terjadi di telinga, dan juga penciuman yang terjadi di hidung. Materi yang ketiga atau yang terakhir yaitu perkembangan perseptual atau persepsi. Perkembangan perseptual merupakan proses pengenalan individu terhadap lingkungan melalui gayanya dan menangkap maknanya dengan sensori panca indera mereka, yang kemudian semua itu dicerna dalam otak mereka. Dalam perseptual terdapat 3 proses, yakni sensasi, persepsi, dan atensi. Pembahasan selanjutnya adalah pubertas. Pubertas merupakan sebuah periode di mana kematangan fisik berlangsung cepat, dan kematangan fisik tersebut melibatkan perubahan hormonal dan perubahan fisik tubuh yang utamanya berlangsung pada masa remaja awal. Pubertas ini bukanlah suatu peristiwa tunggal yang terjadi secara tiba-tiba, namun kita dapat menentukan awal pubertas melalui tanda-tanda berikut. Tanda pubertas yang pertama bisa kita lihat dari kematangan seksual, tinggi, dan berat tubuh. Kematangan seksual yang terjadi pada pria seperti meningkatnya ukuran penis dan testis, mengalami ejakulasi pertama, perubahan suara yang lebih berat, dan tumbuh rambut di wajah, kemaluan, serta ketiak. Sementara perubahan fisik atau kematangan seksual yang terjadi pada perempuan adalah payudara membesar, tumbuhnya rambut pada kemaluan dan ketiak, serta mengalami menstruasi pertama. Sementara itu, pertambahan berat tubuh terjadi bertepatan dengan masa pubertas. Di awal remaja perempuan cenderung lebih berat dibanding remaja laki-laki. Meskipun demikian, pada usia 14 tahun, berat tubuh remaja laki-laki melampaui berat tubuh remaja perempuan. Demikian pula di awal masa remaja, tumbuh perempuan cenderung lebih tinggi dibanding anak laki-laki. Namun di akhir usia sekolah dasar, sebagian besar laki-laki cenderung mengejar ketinggian atau lebih tinggi dibanding perempuan. Growth spurt adalah pada perempuan terjadi 2 tahun lebih awal dibanding pada laki-laki. Rata-rata awal dari awalnya growth spurt pada perempuan adalah usia 9 tahun, untuk laki-laki adalah 11 tahun. Rata-rata puncak perubahan di masa pubertas terjadi pada usia 11,5 tahun untuk perempuan dan 13,5 tahun untuk laki-laki. Selama growth spurt
Tubuh perempuan bertambah tinggi 3,5 inci per tahun, sementara laki-laki 4 inci per tahun. Yang kedua adalah perubahan hormonal. Ada 2 hormon yang melatar belakangi pubertas yang terjadi pada remaja. Yang pertama adalah testosteron. Testosteron adalah hormon yang diasosiasikan dengan buah perkembangan genital, bertambahnya ketinggian tubuh, dan perubahan suara pada laki-laki. Berdasarkan hasil studi, pada masa pubertas, level testosteron meningkat 18 kali lipat pada laki-laki, namun hanya 2 kali lipat pada perempuan. Yang kedua adalah estradiol. Estradiol adalah hormon yang diasosiasikan dengan perkembangan payudara, uterus, dan kerangka pada perempuan. Estradiol meningkat 8 kali lipat pada perempuan, namun hanya 2 kali lipat pada laki-laki. Baik testosteron maupun estradiol terdapat pada hormon yang membangun pada laki-laki maupun perempuan, namun testosteron mendominasi perkembangan pubertas pada pria, sementara estradiol mendominasi perkembangan pubertas pada wanita. Yang ketiga, terdapat waktu dan variasi dalam pubertas. Anak laki-laki biasanya memulai masa pubertas pada usia 10 atau paling lambat 13,5 tahun dan mengakhirinya pada usia 13 hingga 17 tahun. Sedangkan anak perempuan mengalami pubertas di usia 8 hingga 15 tahun. Namun pada beberapa kasus terdapat anak-anak yang mengawali masa pubertasnya lebih cepat atau lebih dahulu. Ini biasa disebut dengan istilah precocious puberty. Yang keempat, citra tubuh. Aspek psikologis juga pasti terjadi dan berkaitan dengan perubahan fisik remaja. Remaja sangat memperhatikan tubuhnya dan mengembangkan citra mengenai tubuhnya itu. Preokupasi terhadap citra tubuh itu sangat kuat di antara para remaja. Namun secara khusus sangat terlihat pada masa remaja awal, ketika remaja tidak puas dengan tubuhnya dan mulai membandingkan tubuhnya dengan teman-teman sebayanya hingga pada masa remaja akhir. Selanjutnya, kematangan awal dan akhir. Beberapa dari kita mungkin memasuki masa pubertas lebih dini, ada yang terlambat dan ada yang tepat waktu. Remaja yang matang lebih awal atau yang terlambat dibandingkan kawan-kawan sebayanya memandang dirinya secara berbeda. Anak laki-laki yang lebih cepat matang memandang dirinya lebih positif dan lebih berhasil dalam relasi dengan kawan-kawan dibandingkan anak laki-laki yang matang lebih lambat. Sedangkan bagi anak perempuan, kematangan yang lebih dini dan lebih lambat terkait dengan citra tubuh. Pada siswa kelas 6, anak perempuan yang matang lebih dini tampak lebih puas dengan sosoknya dibandingkan yang matang lebih lambat. Slide berikutnya kita akan membahas tentang otak. Dengan menggunakan pemindai otak MRI, peneliti menemukan bahwa otak remaja mengalami perubahan struktur yang signifikan. Corpus callosum, di mana serat optik menghubungkan hemisfere otak sebelah kiri dengan otak sebelah kanan, semakin tebal pada masa remaja, hingga meningkatkan kemampuan remaja dalam memproses berat serat syaraf ini dan menghubungkan informasi. Dalam perkembangan prefrontal cortex, level tertinggi dari lobus depan yang meliputi penalaran, pengambilan keputusan, dan kendali diri. Meskipun demikian, korteks prefrontal belum selesai berkembang hingga dewasa awal, kira-kira pada usia 8 hingga 25 tahun atau lebih, di mana amigdala, tempat emosi seperti rasa marah, berkembang lebih awal daripada korteks prefrontal. Sebagian besar perubahan dalam otak remaja yang telah dijelaskan mencakup bidang yang sedang dikembangkan pesat, yaitu perkembangan sosial neuroscience. Bidang tersebut mencakup koneksi antara perkembangan otak dan proses sosio-emosi. Sebagai contoh, peneliti terkemuka menyatakan bahwa sementara remaja mampu mengalami emosi yang sangat kuat, korteks prefrontal mereka belum cukup berkembang sehingga kemungkinan mereka untuk mengendalikan keinginan itu. Seolah-olah otak mereka belum memiliki rem untuk memperlambat emosinya. Nah, selanjutnya itu isu-isu kesehatan remaja. Yang pertama itu kesehatan remaja. Masa remaja dianggap masa kritis dalam mengembangkan perilaku terhadap kesehatannya. Dalam isu-isu kesehatan terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, nutrisi dan olahraga. Masalah terkait nutrisi dan olahraga di masa remaja masih membutuhkan perhatian yang serius. Di Amerika Serikat, persentase remaja usia 12-19 tahun yang mengalami kelebihan berat badan meningkat dari
11% ke 17% mulai dari tahun 1990-an sampai ke tahun 2004. Perbandingan remaja 28 negara menemukan bahwa remaja di US dan Inggris lebih memilih makanan yang digoreng dan kurang mengonsumsi buah dan sayur dibandingkan dengan remaja di negara lain. Sebuah studi longitudinal mengungkapkan bahwa 24% laki-laki dan 21% perempuan yang berusia 15 tahun mengonsumsi makanan cepat saji atau junk food 3 kali dalam sehari, bahkan lebih setiap minggunya. Nah, sebuah penelitian terbaru mengungkapkan bahwa olahraga teratur dari usia 9 tahun hingga 16 tahun dikaitkan dengan berat badan ideal pada anak perempuan. Nah, selanjutnya itu pola tidur. Sama dengan nutrisi dan olahraga, pola tidur sangat berdampak besar bagi kesehatan seseorang. Dalam sebuah survei nasional di US, hanya 31% remaja yang tidur 8 jam sehari pada hari biasa atau hari sekolah. Dalam penelitian tersebut juga mengungkapkan semakin dewasa seseorang, maka jam tidurnya pun semakin berkurang. National Sleep Foundation mengadakan survei terhadap 107 orang tua yang anaknya berusia di antara 11 sampai 17 tahun. 45% remaja tidak cukup tidur pada hari sekolah. Nah, yang ketiga itu penyebab utama kematian di kalangan remaja. Terdapat 3 penyebab utama kematian pada remaja, yaitu yang pertama, kecelakaan. Lebih dari setengah kematian remaja berusia 15 hingga 20 tahun disebabkan oleh kecelakaan dan rata-rata pada kecelakaan motor. Penyebab utama yaitu kebiasaan mengemudi dengan ceroboh, seperti melampaui batas pada kecepatan, tidak menjaga jarak dengan kendaraan lain, dan juga mengemudi di bawah pengaruh alkohol atau obat-obatan. Yang kedua itu pembunuhan. Menurut National Center for Health Statistics, pembunuhan merupakan penyebab terbesar kedua pada kematian remaja, khususnya pada laki-laki Afrika dan Amerika. Yang terakhir itu bunuh diri. Sejak tahun 1950-an, rata-rata bunuh diri di kalangan remaja meningkat hingga 3 kali lipat. Bunuh diri inilah yang menjelaskan sekitar 6% penyebab kematian pada kelompok usia 10 hingga 14 tahun serta 12% untuk kelompok usia 15 hingga 19 tahun. Penggunaan dan penyalahgunaan narkoba. Pada tahun 1996 hingga 1997, rokok mencapai puncak tertinggi di kalangan remaja. Lalu setelah itu kecenderungan merokok menjadi menurun. Di kalangan siswa-siswa kelas 8, konsumsi rokok menurun sebesar 50% pada tahun 2008. Merokok cenderung mulai dilakukan ketika remaja duduk di bangku kelas 7 sampai kelas 9. Banyak faktor yang menyebabkan remaja menjadi perokok tetap, seperti mengikuti teman yang merokok dan masalah dalam rumah sehingga melampiaskannya pada rokok. Sebuah survei pada tahun 2004 menyatakan bahwa 18% di Amerika Serikat remajanya menggunakan Visodin pada titik tertentu dalam hidupnya, sedangkan 10% menggunakan oksikodon. Obat-obatan ini digolongkan dalam kelompok obat yang disebut sebagai narkotika dan memiliki sifat yang adiktif. Survei nasional mengungkapkan bahwa 9% remaja menyalahgunakan obat batuk agar mendapat perasaan melayang. Peran lingkungan sekitar sangat berpengaruh terhadap diri seseorang. Diperlukan perhatian khusus kepada remaja yang mulai menggunakan obat-obatan terlarang oleh orang tua, sekolah, bahkan teman sebayanya. Orang tua sangat berperan penting dalam mencegah remaja menyalahgunakan obat. Penelitian terbaru menemukan bahwa semakin sering remaja makan malam bersama keluarganya, semakin sedikit mereka terlibat dalam masalah remaja, termasuk dalam penyalahgunaan obat terlarang. Adapun penelitian yang melibatkan 5.000 siswa sekolah menengah mengungkapkan bahwa lebih sedikit teman yang menyalahgunakan obat terlarang terkait dengan tingkat penyalahgunaan obat yang rendah. Sebuah analisis terbaru oleh Gerald Beckman dan koleganya menyatakan
menyatakan bahwa keberhasilan pendidikan dasar sangat mengurangi kecenderungan remaja terhadap obat terlarang, termasuk konsumsi alkohol, merokok, dan berbagai obat-obatan terlarang lainnya. Selanjutnya, saya akan membahas terkait materi gangguan pola makan. Terdapat dua bentuk gangguan pola makan yang umumnya dilakukan oleh remaja perempuan, yaitu anoreksia nervosa dan bulimia nervosa. Anoreksia nervosa adalah gangguan pola makan dengan ciri-ciri selalu berusaha untuk kurus yang dilakukan dengan cara menahan lapar. Gangguan ini dapat menyebabkan kematian. Adapun 3 karakteristik utama pada penderita anoreksia nervosa ini adalah memiliki berat tubuh kurang dari 85% orang yang disebut normal berdasarkan usia dan tinggi badan, mempunyai ketakutan yang sangat besar terhadap penambahan berat badan. Ketakutan ini tidak hilang bahkan ketika berat tubuh sudah berkurang. Memiliki gambaran yang salah mengenai tubuhnya. Meskipun sudah sangat kurus, mereka merasa dirinya masih terlalu gemuk. Anoreksia nervosa biasanya dimulai di awal hingga pertengahan masa remaja. Seringkali diikuti dengan episode diet dan beberapa tipe stres hidup. Sebagian besar penderitanya adalah remaja, wanita, dewasa muda. Berasal dari keluarga yang berpendidikan baik, berpenghasilan menengah ke atas, dan berprestasi baik. Anak dari seorang ibu penderita anoreksia nervosa beresiko menjadi penderita pula. Selanjutnya, gangguan pola makan yang disebut bulimia nervosa. Bulimia nervosa adalah gangguan terhadap makan yang dimana individu secara konsisten mengikuti suatu pola makan yang berlebihan. Para penderitanya akan makan terus-menerus, kemudian mengosongkan perutnya dengan cara membuat dirinya muntah atau menggunakan obat pencuci mulut. Seseorang dikategorikan bulimia ketika kejadian tersebut berlangsung minimal 2 kali seminggu selama 3 bulan. Sebuah penelitian terbaru menemukan bahwa penderita bulimia berlebihan menilai berat dan bentuk tubuh mereka. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.